Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil analisis saya, yang dimana saya menganalisis tentang penerapan prinsip etika bisnis Islam pada pelaku UMKM Sempol Ayam. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yahya Eka Wahyu Agung dengan NIM 4022300094. Oke, selanjutnya kita beranjak ke prinsip etika, yang dimana prinsip etika sendiri mempunyai 5 bagian atau 5 jenis. Yang pertama ada unity, yang kedua ada equilibrium, yang ketiga ada free will, yang keempat responsibility, yang kelima benevolence. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang prinsip etika, alangkah lebih baiknya kita mengetahui profil dari Sempol Ayam Cak Ri ini. Dimana profil usaha Sempol Ayam Cak Ri di sini dirintis sejak 2022 hingga sekarang. Omset serta kemajuan yang didapat pun sudah jauh meningkat, dimana yang dulunya ia bekerja sendiri sekarang sudah mempunyai 5 karyawan dan beberapa cabang di Ponorogo. Oke, selanjutnya kita beranjak ke prinsip etika yang pertama, yaitu unity, yang dimana unity sendiri adalah nilai tauhid yang secara garis besar hubungannya itu mengarah ke atas, yaitu vertikal, dimana bisa disebutkan juga hablum minallah, yaitu hubungan kepada Allah. Untuk penerapannya yang pertama yaitu adanya pemberian waktu isoma yang panjang untuk karyawan, sehingga karyawan tersebut bisa untuk sholat dengan khusyuk ataupun ia bisa makan terlebih dahulu untuk menunaikan sholat zuhur, dimana yang kerjanya di sini karyawan bekerja dari jam 8 hingga jam 3 siang, dan selanjutnya akan didistribusikan ke cabang-cabang yang ada di Ponorogo, seperti itu. Yang kedua, produksi diliburkan di hari Jumat. Jika hasil analisis saya kemarin dari Cak Ri, ia lebih mengutamakan karyawan yang taat beribadah. Dari sejumlah karyawan Cak Ri itu semuanya bisa dibilang rata untuk beribadah. Soalnya prinsip Cak Ri sendiri, ini kata-kata yang bikin saya agak speechless lah. Itu Cak Ri lebih mengutamakan bagaimana karyawan tersebut beribadah daripada skill karyawan tersebut. Dikarenakan skill bisa ditunjang kapan saja, tapi beribadah sudah seharusnya ditunjang dari sejak lahir, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita memasuki prinsip etika bisnis Islam yang kedua, yaitu equilibrium. Di mana equilibrium di sini yaitu nilai keadilan. Dan untuk penerapannya, yang pertama itu perbedaan harga antara sempol biasa dan sempol jumbo. Cuman jika sempol biasa di Cak Ri itu berharga 1.000 dan sempol jumbo berharga 2.500. Cuman dari ukurannya juga jauh berbeda. Seperti yang saya tampilkan di PPT ini adalah contoh sempol yang biasa. Untuk selanjutnya, untuk memasuki penerapan yang kedua, yaitu upah yang setara sesuai job desk dari masing-masing karyawan. Nah, di sini karyawan-karyawan Cak Ri mempunyai job desk yang berbeda antara karyawan satu dan karyawan lainnya, di mana ada yang bertugas untuk membuat sempolan, dan ada yang bertugas untuk mendistribusikan, dan ada yang bertugas untuk menjual sempolan tersebut. Dan di mana jam kerja dari masing-masing job desk tersebut berbeda-beda. Ada yang jika yang menjualkan itu berjualan di malam hari, sore hari hingga malam hari, maaf. Dan untuk yang membuat itu bekerja dari pagi ke siang hari, seperti itu. Nah, untuk prinsip etika yang ketiga, di sini ada free will, yaitu nilai kebebasan, di mana antara penjual
pembeli, dan juga karyawan merasakan adanya kebebasan hal tersebut di ruang lingkup tersebut seperti itu. Nah, untuk penerapannya dari hasil analisis saya itu, yang pertama, karyawan bebas meminta gaji dalam kurun waktu yang diinginkan. Yang dimana dari hasil analisis saya saat mewawancarai Cakri, karyawan-karyawan Cakri bebas untuk meminta gaji mereka dalam kurun waktu yang diinginkan. Ada yang dalam kurun waktu harian, ada yang dalam kurun waktu mingguan, dan ada pun yang kurun waktu bulanan, seperti itu. Dan untuk penerapan yang kedua, Cakri bebas memberi bonus pembelian kepada pelanggan. Tapi di sini bukan hanya Cakri, tapi karyawan juga boleh memberikan bonus dengan karena adanya syarat-syarat tertentu dari Cakri juga, seperti pembelian yang banyak ataupun bagaimana seperti itu. Seperti contoh foto yang ada di sini, teman saya membeli sejumlah sempolan Cakri, lalu karyawan Cakri memberi bonus dikarenakan pembelian tersebut, seperti itu. Selanjutnya kita beranjak ke prinsip etika bisnis Islam yang keempat, yang dimana di sini disebutkan responsibility, yaitu nilai tanggung jawab. Seperti halnya bagaimana limbah produksi tersebut dibuang ataupun diapakan, limbah tersebut diapakan, seperti itu. Tapi untuk penerapannya dari hasil analisis saya ini sedikit berbeda dari contoh tersebut, dimana penerapannya yaitu yang pertama, jatah uang makan untuk setiap karyawan, dimana yang tadi saya sebutkan karyawan yang job desk-nya itu membuat sempolan itu bekerja di jam 8 ataupun di jam 8 sampai sore, sampai jam 3 sore. Nah, di sini pada waktu isoma itu karyawan mempunyai jam makan yang telah diberikan oleh Cakri. Nah, tapi di sini juga Cakri tidak hanya memberikan jam makan, tapi juga memberikan uang tunjangan untuk karyawan tersebut makan di siang hari, seperti itu. Dan untuk penerapan yang kedua yaitu penggunaan bahan berkualitas serta higienis dalam pembuatan sempolan, di mana Cakri memilih barang-barang yang berkualitas. Jadi ia memikirkan bagaimana sempolan ini bisa untuk enak dikonsumsi ataupun bagaimana, seperti itu. Kita beranjak ke prinsip etika bisnis yang kelima, yaitu yang kelima disebutkan kita beranjak ke prinsip etika bisnis yang kelima, yaitu benevolence, yaitu yang dimana berarti nilai kebaikan. Disebutkan di sini seperti halnya bagaimana sih kebaikan dari pemilik produksi tersebut, atau bagaimana sih nilai kebaikan yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut, seperti itu. Dan untuk penerapannya, yang pertama yaitu ikut serta dalam pembagian takjil bulan Ramadan yang di Ponorogo. Nah, dari hasil wawancara saya, Cakri berpartisipasi dalam acara pembagian takjil itu 2 kali. Yang pertama itu bersama komunitasnya. Saya juga tidak tahu pastinya komunitas apa yang dimasukkan oleh Cakri, tapi itu sudah mempunyai nilai kebaikan tersendiri. Dan untuk yang kedua dari Cakri pribadi. Jadi Cakri tidak hanya memikirkan tentang usaha-usaha, bagaimana berkembangnya usaha, tapi juga yang memikirkan bagaimana orang lain yang istilahnya kurang mampu, itu bisa untuk merasakan kenikmatan di bulan Ramadan ini, seperti itu. Dan untuk yang penerapan yang kedua yaitu selalu menyisihkan penghasilan untuk menzakati usahanya, di mana bisa diartikan di sini Cakri tidak hanya tahu tentang bagaimana cara mengembangkan usaha,
bagaimana cara untuk mempunyai usaha yang besar, tapi ia juga paham akan bagaimana cara mensucikan pendapatannya, bagaimana cara untuk orang lain itu bisa untuk merasakan dampak dari Islam sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke bahan-bahan, yaitu bahan-bahan yang dipakai oleh Cak Ri dalam membuat sampel. Yang pertama yaitu 200 gram ayam tanpa tulang, yang kedua 1 kg tapioka, yang ketiga 250 gram terigu, yang keempat 5 siung bawang putih, yang kelima 3 siung bawang merah, yang keenam daun bawang iris halus, yang ketujuh 1 butir telur, yang kedelapan 1 bungkus Royco, yang kesembilan 1 sendok teh lada bubuk, yang ke-10 garam plus gula secukupnya, yang ke-11 tusuk sate. Jadi setelah saya menganalisis dan mewawancarai Cak Ri, saya pikir tidak ada yang aneh dari bahan-bahan yang digunakan oleh Cak Ri. Jadi Cak Ri sudah mempertimbangkan bahan-bahannya itu sehat atau tidak untuk dikonsumsi oleh konsumen, seperti itu. Dan untuk cara membuatnya, yang pertama campurkan tapioka, terigu, telur, bumbu halus, ayam, dan daun bawang di dalam satu wadah. Yang kedua, ulek halus semua bumbu. Yang ketiga, blender halus daging ayam, yang dimana dari Cak Ri juga menyebutkan daging ayamnya harus diiris kecil-kecil terlebih dahulu, dan agar saat memblender itu mudah, seperti itu. Dan untuk yang keempat, campur rata, tuang air sedikit demi sedikit hingga adonan kalis dan dapat dibentuk. Dan yang kelima, lilitkan pada tusuk sate, rebus hingga adonan mengapung. Setelah itu angkat kemudian tiriskan. Yang keenam, cara penyajian, celup adonan telur dan goreng. Dan jadilah telur gulung, seperti itu. Bukan telur gulung, sempolan maksud saya. Dan untuk dokumentasi, di sini saya memberikan foto-foto saya bersama gerobak Cak Ri, di mana yang foto saya belum dimunculkan di PPT yang awal, seperti itu. Jadi agar video ini terbukti dan konkret, saya membuat video ini dan saya menganalisis, tidak semata-mata mengarang, seperti itu. Oke, terima kasih. Sepertinya hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.